Halo smart people yang ada dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Ganda Maru Bintang Pandiangan. Saya di sini ingin menyajikan tentang dampak Konsili Vatikan kedua bagi Gereja Katolik di Indonesia demi mewujudkan keesaan gereja. Ya, pada bagian pendahuluan saya ingin mengatakan bahwa Gereja Katolik merupakan gereja yang esa terdahulu sebelum lahirnya berbagai denominasi yang berkembang saat ini. Kita ketahui bahwa pada saat ini denominasi di seluruh dunia tersebar sangat banyak. Tercatat pada tahun ini terdapat sekitar 45.000 denominasi yang tersebar. Konsili Vatikan kedua merupakan titik balik dari perpecahan gereja tradisional yang dahulu sempat bertolak belakang. Konsili Vatikan II adalah salah satu aktivitas gereja yang secara esensi dan eksistensinya merupakan persekutuan umat Allah sendiri dengan tujuan melakukan pembaharuan diri secara radikal. Jadi kita ketahui bahwa di sini peran utamanya adalah Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma merupakan gereja tradisional yang dikenal sebagai gereja yang eksklusif, memiliki sifat eksklusif. Jadi Konsili Vatikan inilah yang merupakan titik balik dari Gereja Katolik Roma yang bersifat eksklusif menjadi berubah drastis atau secara radikal merubah dirinya, berbenah diri menjadi lebih ke inklusif. Pada bagian isi saya ingin menjelaskan ada 3 poin. Ada 3 poin yang saya ingin jelaskan. Yang pertama yaitu dokumen-dokumen hasil Konsili Vatikan kedua. Ini menjadi sebuah fakta yang menegaskan adanya utusan atau hasil dari yang membahas tentang oikumenis atau oikumene. Terdapat dokumen yang dihasilkan yaitu 16 terdiri 4 konstitusi, ada 9 dekret dan 3 deklarasi. Hal yang paling mencolok dalam merumuskan keesaan gereja terdapat pada dekret tentang rumusan oikumene. Sebelum menjadi satu dekret oikumene, telah disiapkan 3 dokumen yang menjadi landasan utama dalam bahasan Konsili Vatikan kedua ini, yakni yang pertama tentang oikumenitas gereja atau bahwa keesaan dalam pluralitas adalah bukti esensial untuk gereja. Lalu yang kedua usul-usul dekret terkait oikumene, lalu yang terakhir tentang oikumene gereja Katolik. Jadi ada 3 landasan utama yang dibawa oleh para panitia-panitia yang mempunyai jiwa oikumene dalam gereja yang berbeda denominasi. Lalu yang kedua saya ingin membahas tentang dampak Konsili Vatikan kedua bagi gereja Katolik. Ini secara universal, saya mengambil secara universal bahwa ada 2 dampak yang cukup berpengaruh bagi gereja Katolik. Namun saya lebih memfokuskannya pada 2 doktrin yang dihasilkan oleh Konsili Vatikan kedua ini, yaitu doktrin tentang kebenaran dan juga kedudukan hierarki. Inilah yang mungkin lebih mencolok dalam hal membentuk oikumene bagi gereja Katolik. Yang pertama yaitu doktrin kebenaran. Selama beberapa abad, gereja Katolik telah mengajarkan kebenaran keyakinan bahwa tidak ada gereja tambahan atau extra ecclesiam nulla salus. Ajaran ini diumumkan baik oleh Konsili Lateran keempat pada tahun 1215, Konsili Florence pada tahun 1439 dan Konsili Vatikan pada tahun 1868 sampai 1870. Mungkin puncaknya di sini yaitu pada Konsili Vatikan kedua. Konsili Vatikan kedua ini tidak hanya membuat janji yang jelas untuk tidak menolak kebenaran dan kesucian dari agama ini atau Katolik Roma atau gereja tradisional dahulu, tetapi juga mengungkapkan rahasia lama atau bisa dibilang aib lama. Mungkin memalukan melihat kembali tindakan dan cara hidup, aturan dan ajaran yang dahulu. Puncak dari semua perubahan doktrinal diproklamirkan dengan lantang, diakui publik dan dibenarkan dengan baik. Jadi sedikit untuk menjelaskan bahwa extra ecclesiam nulla salus ini adalah sebuah paham gereja Katolik Roma bahwa tidak ada keselamatan di luar dari gereja Katolik. Itu sangat dipegang lama oleh gereja tradisional dahulu, yaitu gereja Katolik Roma. Namun pada keputusan Konsili Vatikan kedua, dogma ini atau ajaran ini telah diubah menjadi lebih universal, merujuk kepada ekumene. Lalu yang kedua, kedudukan hierarki.
Gereja tampaknya terlambat untuk menyadari perubahan sosial yang cepat dalam masyarakat dunia yang seringkali menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman yang merugikan kedua belah pihak. Asumsi bahwa dewan baru belum diperlukan menegaskan bahwa Paus Yohanes ke-23 tetap terus yakin akan visinya, yaitu visi tentang keesaan gereja. Revolusi yang dibuat oleh gereja pada tataran struktural adalah memposisikan umat Allah sebagai rasio essendi dan causa operandi hierarki, yaitu yang berarti gereja ada dan berkarya untuk mengembalakan dan selalu mengembangkan umat Allah untuk kesejahteraan seluruh tubuh. Jadi Paus Yohanes ke-23 ingin menyatukan kembali atau mengesahkan kembali gereja yang telah terpecah pada saat itu, yang telah memanas, dengan mengadakan revolusi, yaitu yang dipuncaknya pada Konsili Vatikan kedua ini. Lalu pada ke poin yang ketiga, yaitu dampak gereja Katolik bagi gereja-gereja lain di Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan apakah dampak gereja Katolik yang tadi sebelumnya, atau pengajaran-pengajaran yang eksklusif atau yang inklusif saat ini, itu juga berpengaruh bagi gereja-gereja lain di Indonesia untuk mencapai keesaan itu. Ya, jawabannya adalah ya, bahwa banyak sekali perubahan yang terjadi pada gereja Katolik untuk menuju kepada ekumenitas di Indonesia. Jadi saya melihat ada 3 poin atau 3 dampak yang diberikan gereja Katolik untuk gereja-gereja lain dalam mewujudkan keesaan gereja. Yang pertama itu ada bersatu untuk turut pembentukan DGI pada masa Jepang. Jadi kita ketahui bahwa DGI itu adalah Dewan Gereja Indonesia yang diprakasai oleh pendeta pada masa Jepang. Pembentukan ini memang dalam sejarahnya dibentuk dengan secara keterpaksaan. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa gereja Katolik juga termasuk sebagai pembentuk DGI tersebut, walaupun memang dalam tanda kutip berbentuk paksaan. Namun ya jelas bahwa ada campur tangan dari para teolog Katolik. Lalu yang kedua, ada penyusunan terjemahan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia. Bahwa penyusunan terjemahan Alkitab ini jelas ada andil dari teolog-teolog di teolog Katolik, di mana pembentukan ini merumuskan terjemahan Alkitab. Namun terjemahan Alkitab yang dirumuskan oleh teolog Katolik tidak untuk dipergunakan atau dikonsumsi oleh khalayak umum atau jemaat umum di Kristen di Indonesia. Namun ini digunakan sebagai terjemahan Alkitab atau untuk sebagai buku atau sebagai Alkitab yang untuk digunakan oleh para teolog sebagai bahan untuk memperluas kasanah pemikiran teologi. Lalu yang ketiga, ada relasi baik di lapangan studi teolog antar kampus. Jadi perlu kita ketahui bahwa ada relasi baik antara teolog-teolog Kristen dan juga teolog Katolik. Walaupun memang dalam segi pengajaran dogmatik, pengajaran antara Kristen dengan Katolik berbeda, namun di sini kita bisa melihat bahwa ada keselarasan atau relasi dari teolog Katolik dengan teolog Kristen Protestan atau denominasi lain. Maka ini menandakan bahwa sudah mulai ada atau sudah mulai berjalan tentang toleransi dalam hal denominasi gereja di Indonesia. Lalu saya menyimpulkan dari pembahasan saya bahwa Konsili Vatikan kedua dengan tegas menggarisbawahi hakikat dan perutusan gereja sebagai umat Allah. Gereja Katolik Indonesia untuk memperlihatkan jati diri dan mengembangkan misi yang sungguh sejalan dengan kearifan lokal dan konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Memang dalam menjalani keesaan gereja akan terdapat tantangan dan hambatan, namun bukanlah alasan untuk berpangku tangan dan menyerah kalah, melainkan energi yang mendorong sebuah pencarian dan perjuangan yang tulus dan murni untuk mendaratkan dan menanamkan spirit Konsili Vatikan kedua dalam sanubari setiap umat Katolik Indonesia. Jadi saya menyimpulkan bahwa
Gereja Katolik saat ini telah mulai merujuk kepada keesaan gereja atau oikumenitas dalam gereja denominasi di Indonesia. Memang banyak tantangan, banyak sekali tantangan, tapi bukan alasan untuk kita stop, untuk gereja stop untuk mencari keesaannya, melainkan hal itu menjadi pemicu untuk kita tetap berjuang sampai mencapai kepada keesaan gereja yang sesungguhnya. Keesaan gereja juga tidak dipandang dalam hal menyatukan denominasi menjadi satu ajaran yang baru, melainkan mentoleransi segala denominasi yang ada di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan saya pada hari ini. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam mencari data, mohon dimaafkan. Saya juga dalam masa pembelajaran, saya perlu kritik yang membangun dari saudara. Mohon maaf jika perkataan saya kurang mengenakan di hati saudara. Akhir kata saya katakan terima kasih. Salam keesaan gereja. Salam ekumeni.